Fajra benar-benar marah. Ia dengan paksa menjungkir balikan babi hutan sebesar kendaraan lapis baja itu. Pertama diintimidasi oleh 2 ekor sapi, dan sekarang seekor babi menginjaknya, mengendus tanpa henti. Ia sangat marah hingga asap keluar dari 7 lubang wajahnya. Ia menginjak babi hutan besar itu dengan kuat. "Kau sedang apa? Menindas babi ya?" Terdengar suara yang sangat aneh, sangat tidak baik. Ada sesuatu yang aneh dari nada suaranya. Fajra kesal. Menundukkan seekor babi pun ada yang berkomentar negatif, sungguh tidak enak didengar. Dengan aura pembunuh, ia menoleh untuk melihat. Hidungnya hampir bengkok karena marah. Ternyata itu adalah seekor burung. Seluruh tubuhnya hijau terang, sedang mencibir di atas pohon. Sepertinya itu adalah burung beo yang telah bermutasi setelah memakan buah misterius. Ia menyipitkan mata ke arah Fajra, dan berkata, "Kenapa? Apa kau mau berbuat cabul?" Tingkah laku itu membuat Fajra marah besar. Ia ingin mencekiknya sampai mati. Fajra mengambil sebongkah batu, dan melemparkannya ke udara. Burung beo hijau itu ketakutan, dan buru-buru mengepakkan sayapnya, melarikan diri ke langit. Suaranya sangat keras. Ia berteriak, "Ada orang cabul, menindas babi." Wajah Fajra memerah. Rambutnya berdiri tegak. Untungnya, tidak ada orang di sekitarnya yang melihat ke arah sini. Mereka semua sibuk bertarung melawan binatang aneh. Namun, ada beberapa orang yang membawa peralatan fotografi berlari dari dekat, bergegas, berkeliaran sembarangan di daerah pegunungan tanpa tahu bahaya. Fajra melirik mereka beberapa kali, tidak menemukan keanehan, dan menghela napas lega. Ia menerjang ke langit seperti binatang buas, mengepalkan tinjunya, dan menyerang burung beo itu. Membunuh burung untuk membungkam saksi. Burung beo hijau itu berteriak aneh, mengepakkan sayapnya, melarikan diri ke hutan gunung, dan tidak berani menunjukkan kepalanya lagi. Wajah Fajra sehitam dasar panci, menahan amarah yang meluap-luap. Babi hutan besar itu sudah bangkit. Hidungnya menyemburkan asap putih. Ia adalah pemimpin di antara binatang aneh, dengan kekuatan besar. Tadi ia ceroboh, dan tiba-tiba dijatuhkan oleh seseorang. Ia marah, dan menyerang. Taringnya sepanjang 1 meter, seperti 2 pisau panjang yang berkilauan salju, menyeruduk ke arah Fajra. Babi hutan ini sebesar kendaraan lapis baja. Begitu ia mulai berlari, tanah berguncang. Banyak manusia super di sekitarnya terkejut dan menghindar. Fajra membawa niat membunuh, dan berbenturan langsung dengannya. Suara tabrakan yang sengit bergema di pegunungan. 1 orang dan 1 binatang tampak seperti 2 monster. Mereka bertarung hingga batu-batu pecah, pohon-pohon besar patah. Pemandangannya sangat menakutkan. Babi hutan besar itu sangat ganas. Hidungnya menyemburkan asap putih. Taringnya tajam, tetapi Fajra memblokir serangannya beberapa kali. Gedebuk. Sebuah kendaraan lapis baja yang sedang menembak ditabrak olehnya. Boom, ia merobeknya menjadi 2, membuat semua orang ketakutan. Babi hutan besar itu mengamuk. Dalam proses ini, setidaknya belasan manusia super tewas oleh taringnya, sangat mengerikan. Saat ini, di taringnya yang sepanjang lebih dari 1 meter masih tertancap seorang manusia super, menusuk dari dadanya. Berlumuran darah, itu membuat orang takut. Mencari mati, Fajra sangat marah. Ia menemukan kembali pisaunya yang hilang. Dengan aura pembunuh yang tak terbatas, ia menyerang babi hutan besar itu, bersumpah untuk memenggal monster ini. Pukulan tinjunya sangat kuat, tetapi babi hutan besar itu memiliki kulit tebal dan tenaga tak terbatas, sulit untuk dibunuh. Fajra menggunakan pisau Buddha. Cahaya berkilauan menyebar, menerangi hutan gunung, pasir dan batu beterbangan. Babi hutan besar itu meraung, menjadi semakin ganas. Puff! Akhirnya, Fajra berhasil. Ia melompat, dan pisau di tangannya memotong lehernya. Kepala besar terbang, disertai darah yang banyak. Pemimpin babi hutan itu tewas. Mayat tanpa kepalanya jatuh. Hasil pertempuran ini memengaruhi binatang aneh di sekitarnya, menyebabkan keributan dan kegelisahan. Seorang pemimpin yang kuat tewas dalam pertempuran membuat mereka cemas. Semangat manusia super meningkat. Keyakinan mereka bertambah. Mereka mengikuti Fajra dan maju menyerang bersama-sama. Bunuh! Fajra berteriak keras. Ia menyerbu ke dalam kelompok binatang aneh, memegang pisau Buddha, dan melakukan pembantaian besar-besaran. Puff puff puff. Darah berceceran. Ia sangat berani, tak terkalahkan. Dalam sekejap, ia membunuh 5 atau 6 binatang aneh. Namun, masalah datang. Ular hijau besar setebal ember itu muncul, bergerak dengan angin. Semua rumput dan pohon patah. Dimanapun ia lewat, banyak manusia super dicekik hingga tewas. Kematian mereka tragis. Begitu mereka dililit olehnya, semua tulang di tubuh mereka patah. Daya lilitnya terlalu kuat. Jangan bicara tentang manusia, bahkan gajah raksasa pun bisa dengan mudah dicekik hingga mati. Gedebuk. Fajra berhadapan dengannya. Ia meninggalkan beberapa luka di tubuhnya. Darah ular berceceran, tetapi ia tidak memotong tubuhnya. Sebaliknya, ia sendiri dihantam sekali. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat tangguh, ia pasti sudah mati. Belum lama ini, bahkan sebuah helikopter pun patah karena dihantam oleh ular hijau ini. Keduanya bergumul, bertarung sengit. Di sisi lain, dewa bersayap perak juga bertindak.
Meskipun terluka, kekuatan tempurnya masih menakutkan. Ia merentangkan sayapnya, seperti pisau surgawi yang tak tertandingi, membelah beberapa binatang aneh menjadi dua. Darah mewarnai hutan gunung. Semangat manusia super meningkat. Teriakan membunuh mengguncang langit saat mereka menerobos keluar menuju luar punggung bukit ular putih. Namun, dewa bersayap perak segera menemui masalah. Seekor monyet menyerangnya. Tingginya hanya lebih dari 1 meter, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas yang bersinar. Pedang dan pisau tidak mempan. Sayap peraknya berbenturan dengan cakar monyet, memicu percikan api. Ia tidak bisa memotongnya, terutama kecepatan monyet itu yang terlalu tinggi. Dalam gerakan swoosh-swoosh, ia seperti kilat emas. Dewa bersayap perak terlibat dengannya. Akhirnya, bahunya dicakar oleh monyet. Darah menyembur keluar. Ia menderita luka parah. Tetapi, ia juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memotong tenggorokan monyet emas itu. Monyet itu tewas, jatuh ke genangan darah. Dewa bersayap perak terhuyung mundur. Ia jelas tidak seberani tadi. Ia terluka cukup parah. Langkah manusia super terhambat. Binatang buas itu terlalu ganas. Meskipun 6 atau 7 pemimpin binatang aneh tidak sekuat Fajra dan Dewa bersayap perak, mereka unggul dalam jumlah. Chu Fang juga menyerang. Ia tidak menembakkan panah sembarangan, tetapi mencari pemimpin binatang aneh. Makhluk semacam ini terlalu mengancam. Menghabisi mereka adalah yang paling efektif. Shu. Ia mengincar ular hijau besar yang bergumul dengan Fajra. Ia merentangkan busurnya yang besar, menembakkan anak panah. Guntur memekakan telinga. Busur listrik melintang di udara. Momentumnya besar. Ular hijau besar itu sangat peka. Swoosh. Ia menghindari kepalanya, menghindari pukulan mematikan. Tetapi ia tidak bisa menghindari panah kedua. Puff. Panah itu menembus tubuhnya, meledakkan lubang darah di sana. Bagus. Fajra berteriak. Ia melompat, menebas dengan pisaunya. Ular besar itu berguling. Puff, sebagian kecil tubuhnya terpotong. Ia meraung, terbang dengan angin kencang ke kejauhan. Meskipun terluka parah, dan sebagian tubuhnya terputus, ia tetap melarikan diri. Ini adalah pukulan besar bagi kelompok binatang. Pemimpin yang paling kuat pun melarikan diri karena terluka. Mereka menjadi sedikit panik, namun, masih ada beberapa pemimpin yang tersisa. Mereka meraung saat ini, menenangkan yang lain, dan terus menyerang dengan ganas. Manusia super lebih banyak jumlahnya daripada binatang aneh di pegunungan Taihang, tetapi dalam hal kekuatan tempur, mereka kalah. Seringkali, beberapa manusia super menyerang bersama-sama, tetapi tidak dapat membunuh satu binatang aneh pun. Sering terlihat, seekor binatang aneh mengamuk, dapat merobek 6 atau 7 manusia super, darah ada di mana-mana. Ini terutama karena binatang aneh membawa kebuasan. Mereka memang hidup di pegunungan besar. Kondisi yang mereka hadapi keras. Bahkan sebelum bermutasi, mereka sudah beradaptasi dengan hukum rimba. Sementara itu, manusia super berevolusi dari manusia biasa. Mereka belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti ini. Dulu hidup mereka sangat nyaman. Meskipun sekarang memiliki kekuatan yang kuat, mereka tidak efektif dalam pertarungan sesungguhnya. Mereka kekurangan kekejaman. Meskipun manusia super banyak, mereka berada di posisi yang kurang menguntungkan. Kerugian semakin besar. Chu Fang terus menembak. Hampir satu anak panah untuk satu binatang, menembak mati satu demi satu binatang aneh yang berlumuran darah. Ia tidak dapat menemukan pemimpin binatang aneh, jadi ia mulai menyerang binatang aneh lainnya. Belasan binatang aneh tewas beruntun, yang langsung mengurangi tekanan pada manusia super di dekatnya. Tiba-tiba, Chu Fang merasakan sakit yang tajam di belakang kepalanya. Indera spiritualnya memberi peringatan. Ia langsung menerjang keluar. Seberkas cahaya perak melintas, melewati kepalanya. Gedebuk, sebatang pohon besar di kejauhan patah. Itu adalah seekor burung pelatuk. Panjangnya hanya sekitar 30 cm, seluruh tubuhnya perak berkilauan, seperti terbuat dari logam. Paruhnya sangat tajam. Tadi ia hampir menusuk bagian belakang kepala Chu Fang. Ini juga seorang pemimpin. Meskipun kecil, ia sangat kuat. Sebelumnya ia pernah menghancurkan sebuah helikopter. Baja pun tidak dapat menahannya. Biar aku melindungimu. Tembak mati dia. Seorang wanita berbaju dan bercelana putih muncul. Ia memiliki sepasang sayap bercahaya, memancarkan cahaya putih salju. Seluruh dirinya murni. Sedikit senyumannya tampak sangat manis. Baihu, Jiang Luoshen juga muncul, menunjukkan keterkejutan. Baihu berarti harimau putih. Chu Fang terkejut. Wanita yang diserang oleh Huang Niu dan memakan sate domba darinya. Apakah dia ternyata adalah Raja Harimau Putih yang dirumorkan? Jiang Luoshen tersenyum menawan, berkata, "Apa kau Luxiun, adik perempuan Baihu?" Jelas, ia berbicara dengan jeda, sengaja menggoda. Chu Fang merasa lega. Wanita cantik dengan sayap bercahaya putih salju itu tidak mungkin Baihu. Tetapi, namanya Luxiun. Chu Fang mengerti. Wanita berbaju dan bercelana putih itu tidak jujur sebelumnya. Mungkin karena identitasnya sensitif, ia tidak ingin memberitahu nama aslinya kepada orang asing. Ia tidak membuang waktu, terus menembak busurnya, menembak mati binatang aneh, dan bergegas maju. Di sampingnya, ada Luxiun yang bertahan. Ia merasa jauh lebih tenang. Burung pelatuk itu terlalu cepat,
dan sangat berhati-hati. Ia tidak menyerang lagi. Lu Xun, bantuan seperti apa yang kau miliki? Jangan disembunyikan. Kita bekerja sama untuk keluar, kata Jiang Luoshen. Ia sangat cermat. Ia tahu bahwa Bai Hu memiliki dendam dengan grup biologis Dewa Surgawi, tetapi adik perempuannya berani muncul dengan sedikit orang. Pasti ada sesuatu yang diandalkan. Tidak ada gunanya, kita tidak bisa menghadapi ular putih itu. Lu Xun menggelengkan kepala, sayap cahayanya menaburkan cahaya putih salju. Ia muda dan bersemangat. Ia bisa terbang, tentu saja memiliki keunggulan, tetapi ada banyak burung aneh yang berputar-putar di sini. Siapapun yang berani terbang tinggi akan diserang dengan ganas. Jadi, ia mencari Chu Fang. Ia berharap dapat menggunakan kekuatannya untuk menembak jatuh burung aneh itu. Kalau begitu tidak ada cara lain. Kita hanya bisa bekerja sama dan menerobos ke depan. Semoga ular putih besar itu tidak kembali terlalu cepat, kata Jiang Luoshen. Saat ini, semua manusia super berjuang mati-matian, bersatu untuk maju, berharap melarikan diri sebelum ular putih kembali. Boom, hal yang mengerikan terjadi. Ular putih kembali. Tubuhnya yang tegak di udara sepanjang puluhan meter, menatap semua orang dengan dingin. Tamatlah kita, wajah semua orang pucat. Mereka merasa terjebak dalam keputusasaan, sulit untuk pergi hidup-hidup. Ular putih telah tiba, memandang rendah semua manusia super. Ia terlalu besar, diameternya lebih dari 2 meter, melingkar membentuk gunung ular putih salju. Pemandangan itu sangat menakutkan. Di hutan gunung, bau darah sangat pekat. Banyak manusia super yang tewas. Ada yang tubuhnya digigit putus oleh binatang buas. Ada yang tengkoraknya dicakar terbuka oleh burung buas. Sangat tragis. Di tanah juga terdapat banyak bangkai binatang aneh, termasuk pemimpin mereka, seperti babi hutan yang lebih besar dari kendaraan lapis baja, dan monyet dengan bulu emas. Dalam sekejap, manusia super setidaknya telah tewas 800 orang, sementara binatang aneh yang mati kurang dari 100 ekor. Perbedaannya sangat besar. Kini ular putih kembali. Pihak manusia super hampir putus asa. Chu Fang khawatir. Huang Niu dibawa pergi oleh sapi hitam besar. Bagaimana nasibnya? Apakah ia berhasil melarikan diri dengan aman? Ia tidak berani memikirkannya. Ular putih sebesar ini, yang mungkin hidup lebih dari 1000 tahun, tidak ada yang bisa memastikan seberapa kuat dia. Sapi hitam besar pun bukan lawannya. Raja Taihang, kami tidak bermaksud menyinggung. Kami tidak tahu ini adalah wilayah Anda. Mohon ampunilah kami. Lin Nuoyi berbicara. Kaki rampingnya yang lurus melangkah perlahan di hutan gunung, berjalan ke depan, menghadap ular putih. Ia biasanya dingin dan memikat, tetapi kini ia berusaha selembut mungkin. Sedikit senyumannya membuat wajahnya yang cantik langsung bersinar, membuat banyak manusia super sedikit tertegun. Ular putih menundukkan kepalanya, memandangnya dari atas. Matanya masih dingin. Para manusia super terkejut. Pada saat yang menakutkan ini, Lin Nuoyi memiliki keberanian seperti itu, berani melangkah maju dan berbicara dengan ular putih. Itu sungguh tidak biasa. Angin bertiup, rambut panjangnya terangkat. Wajahnya yang halus menunjukkan ketulusan, matanya yang indah tenang, tanpa rasa takut. Hanya saja, saat ini ia terlihat agak mungil. Awalnya tubuhnya sangat bagus, 170 cm, tinggi dan sempurna, tetapi dibandingkan dengan ular putih yang besar, ia terlalu kecil. Raja Taihang, mohon maafkan kecerobohan kami. Jiang Luoshen juga berbicara, dengan suara lembut. Ia bahkan ingin membahas kompensasi dengan ular putih. Pada saat kritis seperti ini, Dewi Nasional ternyata juga sangat berani berbicara dengan ular putih, membuat banyak manusia super pria merasa malu. Pada saat terakhir, ternyata dua wanita yang melangkah maju. His, ular hijau besar itu muncul, menjulurkan lidahnya, datang dengan angin. Separuh tubuhnya terpotong. Ia menatap Fajra dengan sorot mata penuh kebencian, dan juga mencari Chu Fang. Ular putih melihatnya begitu mengenaskan. Mata sebesar baskom itu langsung menjadi dingin, menyapu semua manusia super. Semua orang merinding. Mereka tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Niat membunuh ular putih ini meningkat. Banyak orang merasa dingin, tubuh mereka kaku. Ular hijau besar itu mendesis, seolah memberitahu situasinya. Manusia, dengan sifat kalian, cepat atau lambat kalian akan memasuki pegunungan Taihang untuk menyerang rasku. Daripada begitu, lebih baik aku membunuh kalian di sini. Ular putih itu berbicara, suaranya indah sekaligus dingin, menyebar dengan sangat jelas di hutan gunung ini. Ia memutuskan untuk menyerang. Jelas, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Ia sudah memiliki rencana ini sejak lama. Untuk melatih pasukan, ia telah mengamati manusia untuk waktu yang lama. Boom, tubuh ular yang besar bergerak, menerjang ke bawah, menembus batas suara, membawa aura menakutkan, seperti sungai panjang perak yang jatuh. Lin Nuoyi dan Jiang Luoshen bereaksi cepat. Meskipun tubuh mereka sangat bagus, gerakan mereka sangat lincah. Mereka meluncurkan lintasan yang indah, berguling dan menyerbu ke kedua sisi. Boom, ketika tubuh ular putih yang besar itu jatuh, puluhan orang tewas. Hanya dengan satu serangan, ia menyebabkan korban yang mengerikan. Tubuhnya lebih keras dari baja murni.
Siapa yang bisa menahannya jika ia menerjang seperti itu? Binatang aneh gemetar ketakutan, mundur dengan gila-gilaan, meninggalkan medan perang untuk ular putih. Gemuruh, ular putih bergerak. Tubuhnya yang besar menyapu. Ini seperti bencana, tanah terbelah, bukit-bukit pendek terpotong. Tubuh ular putih salju sepanjang ratusan meter itu menyapu semua objek fisik. Batu-batu raksasa terbang, pohon-pohon purba patah, bukit-bukit kecil runtuh. Benar-benar seperti akhir dunia, teriakan menyakitkan terdengar di mana-mana. Dalam sekejap, setidaknya beberapa ratus orang tewas. Beberapa manusia super yang bisa terbang, merentangkan sayap mereka, menyerbu ke langit. Akibatnya, ular putih membuka mulutnya, menyemburkan cahaya perak yang memotong kelompok orang ini menjadi berkeping-keping, dan mereka tewas dengan cepat. Lawan sampai mati. Seseorang meraung marah, karena mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mereka yang bisa bertahan hidup tentu saja luar biasa. Seorang manusia super berubah menjadi raksasa api, menerjang ke depan, mengubah batu-batu menjadi lahar. Ini adalah seorang ahli. Sayangnya, saat ular putih mengembuskan napas, ia membekukannya, lalu meledak di tempat. Bertahanlah. Murid Sakyamuni kebetulan ada di dekat sini, dan akan segera tiba. Lelaki tua dari Genbody berteriak. Ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan ular putih. Semua orang terkejut. Kekuatan tempur lelaki tua ini sangat menakutkan. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya. Angin tinjunya mengerikan, mengeluarkan suara oman singa. Terlihat bahwa batu-batu di sekitarnya hancur. Ternyata ini adalah ahli yang tidak kalah dengan Vajra dan Dewa bersayap perak, setara dengan 4 manusia super teratas di puncak piramida. Bang bang bang, segel yang ia bentuk berturut-turut menghantam tubuh ular putih. Itu seharusnya cukup untuk menghancurkan batu raksasa seberat 5.000 kg, tetapi sekarang tidak berpengaruh sama sekali. Ular putih menunduk memandangnya, tubuhnya menyapu, gedebuk, lelaki tua itu terlempar, menabrak dinding gunung, dan mulutnya berlumuran darah. Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Vajra berteriak keras. Ia bahkan meneriakkan kata-kata seperti itu. Terlihat matanya sudah memerah. Saat ini, ia tidak memegang pisau Buddha, tetapi memegang gada penakluk iblis. Gada ini tidak besar, hanya sepanjang sekitar 30 cm. Tampak seperti artefak yang dipersembahkan di atas meja kuil, tidak seperti senjata sungguhan. Tetapi sekarang gada ini bersinar, berubah dari kuno menjadi berkilau. Boom, ia mengeluarkan suara ledakan ketika dihantam di udara, sangat mencengangkan. Boom, gada ini menghantam tubuh ular putih. Percikan api bertebaran. Ia hanya membuat tubuhnya sedikit bergetar, tetapi tidak menembus kulitnya. Tidak ada darah yang mengalir. Ular putih memang menakutkan. Ular putih bergerak. Tubuhnya yang besar langsung menghantam Vajra, hampir melilitnya. Pemandangan itu terlalu menakutkan. Akhirnya, Vajra melepaskan diri dari dekat tubuh ular itu. Mulutnya penuh darah. Permukaan tubuhnya berkilauan seperti batu giok kuning, memancarkan cahaya. Ia memiliki tubuh abadi. Ini adalah kemampuan misteriusnya. Jika tidak, setelah beberapa kali dihantam oleh ular putih, ia pasti sudah menjadi daging cincang. Ia ternyata berhasil bertahan hidup. Ular putih itu dingin dan kejam. Tubuhnya yang besar menyapu daerah pegunungan. Ini benar-benar seperti pemusnahan dunia. Bumi terbelah. Dimanapun tubuh putih itu lewat, tidak ada yang tidak hancur. Batu-batu raksasa seberat puluhan ribu kilogram meledak. Puncak gunung terdekat diratakan. Hanya dengan satu sapuan seperti itu, setidaknya 1.000 manusia super tewas. Mereka sama sekali bukan lawannya. Perbedaannya terlalu jauh. Chu Fang mengandalkan intuisi tajamnya, berkali-kali menghindari bahaya. Ia tidak mudah menyerang. Tak lama kemudian, ia harus merentangkan busurnya, karena ia melihat Lin Nuoyi mungkin dalam bahaya. Ujung ekor ular putih menyapu hutan gunung, yang mungkin mengenainya. Ini adalah prediksi awal, berdasarkan perasaan indera spiritualnya. Benar saja, ular putih menyapu hutan gunung, seperti sungai perak yang tumpah. Gunung terbelah dan bumi retak, akan segera mengenai tempat Lin Nuoyi berada. Chu Fang tidak ragu-ragu. Ia memilih anak panah tulang putih salju. Seluruhnya terbuat dari gigi naga yang dihaluskan. Dan pada saat ini, ia mengaktifkan teknik pernapasan guntur agung. Ia mencoba beresonansi dengan busur besar itu. Suara gemuruh petir langsung terdengar. Swoosh! Anak panah putih salju melesat keluar, diselimuti petir. Kecepatannya terlalu tinggi, mengeluarkan suara seperti ledakan. Boom! Panah ini tepat mengenai ujung ekor ular putih. Ekor ular itu langsung terangkat, dan mengubah arah setelah menerima kekuatan besar. Namun, hanya itu saja. Tidak ada sisik yang lepas, apalagi darah ular yang mengalir. Ular putih memang begitu menakutkan. Jika itu adalah bagian tengah tubuh ular, Chu Fang tidak akan menyerang sama sekali, karena tahu itu sia-sia. Hanya ujung ekornya yang bisa dicoba. Ekor ular itu menyentuh tanah pegunungan, membelah banyak pohon besar, dan menggores dinding gunung. Melewatinya di sisi tubuh Lin Nuoyi, sangat berbahaya. Bahkan Lin Nuoyi yang selalu tenang, kini sedikit merasa dingin. Ia menghindar dengan kecepatan tinggi, meninggalkan area berbahaya itu.
Saat ini, dewa bersayap perak juga menyerang. Ia juga melihat Lin Nuyi dalam bahaya. Ular putih itu dingin. Ia melirik Lin Nuyi, lalu menatap Chu Fang dan dewa bersayap perak. Berdengung, ia mengayunkan tubuhnya, menyapu lagi. Bang, dewa bersayap perak berada sangat dekat. Ia tidak sempat menghindar. Ia terlempar keluar, memuntahkan darah. Salah satu lengannya patah. Untungnya ia berada di dekatnya. Ia hanya menderita benturan. Kekuatannya secara relatif tidak terlalu menakutkan. Chu Fang berbeda, ia berada jauh. Ketika tubuh ular itu diayunkan, kecepatan dan kekuatannya mencapai puncaknya saat mendekatinya. Kulit kepalanya merinding. Ia berlari dengan kecepatan tinggi. Meskipun memiliki indera spiritual yang tajam dan tahu bahaya sebelumnya, ia masih sedikit tidak bisa mengejar kecepatan itu. Swoosh! Bayangan putih menyerbu, meraihnya, membawanya terbang cepat dekat tanah, dan kemudian melompat bersama ke dalam ngarai. Gemuruh! Di atas kepala mereka, tubuh ular putih salju seperti sungai panjang menyapu. Gunung terbelah dan bumi retak. Benda-benda di tanah dihancurkan. Lu Xun menyelamatkannya, karena ia berada cukup dekat dengannya. Keduanya melarikan diri ke arah yang sama, dan ia membantunya. Ia memiliki sepasang sayap bercahaya, memancarkan cahaya putih salju. Kecepatannya sangat tinggi, membawanya dan Chu Fang lolos dari bencana ini. Chu Fang terkejut. Ia merasa kekuatan sejati Lu Xun pasti sangat menakutkan. Setidaknya, intuisinya tajam, dan ia juga bisa menghindari bahaya sebelumnya. Terima kasih bayiku kecil. Begitu Chu Fang membuka mulutnya, ia tahu ia salah bicara. Lu Xun berbaju dan bercelana putih, muda dan bersemangat. Bahkan sepatu dan kaus kakinya putih salju, elegan dan halus. Dalam situasi putus asa ini, ia masih tersenyum, sangat manis. Tetapi, setelah mendengar kata-kata Chu Fang, beberapa garis hitam langsung muncul di dahinya yang putih berkilau. Maaf, salah ucap. Chu Fang dengan cepat mengoreksi. Di tanah, jeritan horor terdengar silih berganti. Dalam sekejap, manusia super menderita kerugian besar. Ketika Chu Fang dan Lu Xun keluar dari ngarai, ada darah di mana-mana di hutan gunung. Pemandangannya mengerikan. Setidaknya 2 hingga 3.000 manusia super tewas. Hanya dalam waktu singkat, sebagian besar manusia super tewas. Di kejauhan, Lin Nuyi menyeret dewa bersayap perak yang terluka parah untuk melarikan diri. Lelaki tua berambut putih dan berwajah awet muda dari grup biologis Dewa Surgawi telah tewas di sana. Fajra dan Jiang Luoshen juga melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka, menyerbu ke arah yang berbeda. Menghadapi ular putih, mereka sama sekali tidak bisa melawan. Lelaki tua dari Gen Body menjaga bagian belakang. Ia memegang gada yang diambil dari Fajra. Ia meraung dan menyerbu. Boom, cahaya terang menyebar di sana. Ular putih menyemburkan cahaya perak. Ia menghancurkan gada itu hingga meledak. Bersama dengan lelaki tua itu yang hancur berkeping-keping, mati tragis di sana. Koordinat sudah tepat. Bom, tubuh Lin Nuyi memancarkan cahaya lembut. Ia membawa dewa bersayap perak yang terluka parah, terbang dekat tanah sepanjang hutan gunung. Pada saat yang sama, ia menghubungi dunia luar, meminta agar tempat ini segera dibom. Tidak ada pilihan lain. Jika mereka menunda lebih lama lagi, semua orang akan mati. Kemudian, Lin Nuyi berteriak kepada semua orang, cepat lari. Boom, di kejauhan, cahaya api membubung, menembus batas suara, awan ledakan muncul, memasuki pegunungan Taihang, menuju ular putih. Rudal, dan itu adalah rudal besar dengan daya ledak yang menakutkan. Para manusia super di pegunungan Taihang belum melihatnya, tetapi mereka sudah menduga bahwa mereka pasti meminta militer untuk menggunakan senjata pemusnah massal. Lari, banyak manusia super berteriak. Mereka yang masih hidup melarikan diri dengan gila-gilaan ke kejauhan. Wajah Chu Fang berubah. Ia merasakan krisis besar menyelimuti hatinya. Ia berlari kencang di hutan gunung. Kali ini, Lu Xun tidak memedulikannya. Ia sama sekali tidak bisa membantu. Ia mengepakkan sayap cahayanya yang putih salju, melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Chu Fang melewati punggungan gunung, merasa sedikit lega, tetapi masih terus berlari. Debum, suara ledakan besar terdengar di belakang. Cahaya api membumbung tinggi. Seluruh daerah pegunungan terangkat. Debum, debu, debum, satu demi satu, setidaknya 6 atau 7 rudal terbang, semuanya jatuh di tempat yang sama. Puncak-puncak gunung di dekatnya runtuh. Ular putih tenggelam dalam api. Akhirnya, semuanya tenang. Chu Fang merasakan sakit yang parah di tubuhnya. Ia terkena beberapa batu gunung, tetapi untungnya tidak ada tulang yang patah. Tadi gunung-gunung terbelah dan bumi retak. Pemandangannya mengerikan. Itu menyebabkan kerusakan besar pada hutan gunung. Ia memperkirakan, bahkan jika ular putih itu mati, banyak manusia super yang akan ikut terkubur. Kekuatan beberapa rudal itu terlalu besar. Jangkauan dampaknya terlalu luas. Benar saja, setelah semuanya tenang, manusia super yang masih hidup kurang dari 1.000 orang. Mereka keluar satu persatu dari lubang tanah dan dari balik gunung yang patah, semuanya berlumuran darah. Ya Tuhan, dia masih hidup, dia belum mati. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Di kejauhan, tidak ada lagi puncak gunung atau punggungan gunung.
Semuanya diratakan oleh rudal. Di tanah hangus, sesosok raksasa berdiri. Seluruh tubuhnya putih salju. Hanya beberapa sisik yang lepas, berdarah. Selain itu, tidak ada luka lain. Ini terlalu menakutkan. Dia sama sekali tidak bisa dibunuh. Para manusia super gemetar, hampir putus asa. Lebih dari 200 binatang aneh terkubur di sini. Aku akan membantai 2 kota kalian sebagai persembahan. Ular putih itu berbicara, suaranya dingin dan suram. Semua orang merinding ketakutan. Tadi, sebagian besar binatang aneh melarikan diri, tetapi sebagian juga terkubur di sini, hancur berkeping-keping karena ledakan. Ular putih ingin membalas dendam. Ia ingin membantai kota untuk mempersembahkan korban bagi binatang aneh yang mati. Mengapa dia tidak bisa dibunuh? Bahkan rudal taktis tidak berguna, bahkan Fajra tidak bisa menerimanya. Tadi seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih, melindungi tubuhnya. Kita tidak tahu kekuatan misterius macam apa itu. Jiang Luoshen berbisik. Tiba-tiba, ia menunjukkan ekspresi gembira. Ada pesan yang datang dari alat komunikasinya. Ada apa? Murid Sakyamuni sudah datang. Jiang Luoshen terkejut dan senang. Senyumannya sangat memikat. Pada saat ini, seseorang menerobos masuk ke pegunungan Taihang. Kecepatannya sangat tinggi. Satu langkahnya sangat jauh, seolah-olah ia memendekkan tanah. Ia bergegas ke punggung bukit ular putih. Raja Taihang, niat membunuhmu terlalu besar. Ia berbicara dari jauh. Tetapi ia dan suaranya tiba di tempat itu hampir bersamaan. Jelas, tubuhnya sangat tangguh, jika tidak, di bawah kecepatan yang menakutkan seperti itu, tubuh fisiknya tidak akan mampu menahan. Manusia super yang selamat menunjukkan kegembiraan. Ada ahli yang datang menyelamatkan. Mungkin mereka bisa keluar dari pegunungan ini hidup-hidup. Paman Qianye, Jiang Luoshen tersenyum tipis, menyapa orang yang baru tiba. Orang itu berusia sekitar 40 tahun, bertubuh sedang, berkulit sawo matang dengan kilau kristal. Meskipun penampilannya biasa saja, sekilas terlihat ia bukan orang biasa. Kedua matanya bersinar tajam. Cahaya samar di sekitar tubuhnya menarik perhatian orang, bahkan mengabaikan penampilannya. Apa hanya kalian yang diizinkan membunuh ras kami? Kami tidak diizinkan membalas, dan jika kami membalas dendam, itu berarti niat membunuh kami terlalu besar. Dasar manusia, kalian terlalu egois. Suara ular putih itu dingin. Ia melingkar membentuk gunung ular, menunduk memandang orang yang datang. Qianye berbicara, lihatlah hutan gunung ini berlumuran darah. Berapa banyak orang tak bersalah yang tewas dengan tragis, dan berapa banyak binatang aneh yang mati. Apa niat membunuhmu masih tidak besar? Ular putih itu berkata dengan dingin. Selama bertahun-tahun, manusia menggunakan burung dan binatang liar untuk mengisi perut. Jika kita benar-benar menghitung, niat membunuh siapa yang lebih besar? Qianye membuka mulutnya, namun ia tak bisa membantah argumen ini. Ia adalah manusia, dan pihak lain adalah binatang aneh. Jika ia mencoba menempatkan diri di posisi mereka, sulit untuk tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ular putih itu bertanya dengan tenang, kau adalah murid Sakyamuni. Kau tahu bahwa segala sesuatu memiliki jiwa, dan semua makhluk hidup setara. Mengapa kau berani bersikap suci dan mencela kami? Di belakang, para manusia super tertegun. Ular putih ini memang luar biasa. Murid Sakyamuni datang, tetapi malah diceramahi olehnya. Qianye mengerutkan kening, berkata, kau ingin membantai kota. Hatiku ketakutan, jadi aku datang ke pegunungan Taihang untuk menghentikanmu. Ular putih berbicara dengan suara tenang. Sejak zaman kuno, yang kuat memangsa yang lemah, dan yang unggul bertahan. Pada akhirnya, inilah hukum yang paling sederhana, tapi juga menunjukkan kekejamannya. Manusia mengambil jalan pintas pada periode tertentu, tetapi sekarang berbeda. Kata-kata ular putih itu sederhana. Banyak orang terkejut. Mungkin akan ada perubahan besar di masa depan. Apa yang kau inginkan agar mau berhenti? Tanya Qianye. Ia merasa ada yang tidak beres. Ular putih ini terlalu tenang. Tanpa membunuh kalian sampai merasakan sakit, bagaimana mungkin ada rasa hormat? Pembantaian kota tidak akan berubah. Ular putih itu berkata dengan dingin. Suaranya bergema di daerah pegunungan ini. Negosiasi gagal. Wajah Qianye menjadi muram. Ia membentuk segel tangan. Tidak ada pilihan lain selain bertarung. Ular putih juga bergerak. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak. Ekornya yang tebal dan panjang mengibas dengan kuat, seperti air terjun perak yang jatuh, menyambar ke arah Qianye. Qianye bereaksi cepat. Ia melangkah. Satu lompatan mencapai hampir 100 meter, menghindar. Kerak, tanah pegunungan terbelah. Retakan hitam menyebar. Ini benar-benar seperti bencana alam, yang tidak bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Swoosh. Detik berikutnya, Qianye menyerbu. Ia membentuk segel Fajra. Tubuhnya memancarkan kilau logam, bersinar. Kecepatannya sangat tinggi. Ia menyerang ular putih dari samping, melakukan serangan keras. Ular putih tidak menghindar. Tubuhnya menyapu, berbenturan langsung dengannya. Langit bergetar seperti genderang besar yang dipukul. Suaranya berat dan nyaring, mengguncang sekeliling. Qianye terlempar ke belakang, menunjukkan keterkejutan. Ada darah mengalir di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanannya. Selangkangan jarinya pecah, diguncang oleh tubuh ular putih.
Aku benar-benar mengira kau adalah murid Sakyamuni dari 2000 tahun yang lalu. Ular putih itu berkata, sedikit kecewa. Ia menggelengkan kepala, sepertinya itu tidak mungkin. Qian Ye menjawab, mereka yang memahami makna sejati Sakyamuni dapat disebut muridnya. Ular putih dengan dingin berkata, yang disebut makna sejati, mengacu pada metode serangan Sakyamuni kan? Tapi, kau masih jauh dari itu. Boom, ia menerjang ke bawah, membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya perak. Kekuatannya terlalu besar, menghancurkan segalanya. Tanah pegunungan langsung terbelah. Qian Ye menghindar, tidak berani melawan secara langsung. Ia memiliki kecepatan luar biasa. Dalam beberapa lompatan, ia menyerbu ke puncak gunung, menghindari serangan ganas ular putih. Kecepatan ular putih terlalu tinggi. Ia seperti terbang, mendekat dengan tubuh menempel di hutan gunung. Tubuhnya yang besar melilit tubuh gunung. Kepalanya yang besar menerjang, ingin menelan Qian Ye. Qian Ye melawan dengan segel tinju. Seluruh tubuhnya bersinar, tetapi pada akhirnya ia tetap terpental dan terlempar ke belakang, jauh lebih kecil kekuatannya dari ular putih. Puncak gunung yang rendah itu dipatahkan oleh lilitan ular putih. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Dengan sedikit tenaga, ia melesat dari sana, seperti terbang di udara. Ular putih itu seperti naga sejati, mengejar Qian Ye di udara. Qian Ye meraung keras, seperti singa jantan. Gelombang emas menyembur keluar dari mulutnya, mengguncang gunung. Ini adalah semacam teknik gelombang suara. Ular putih sedikit terhambat, tetapi segera mengejar lagi. Swoosh, kecepatannya sangat tinggi. Tubuh ularnya yang besar menindih Qian Ye, menabrakkannya ke tubuh gunung. Momentumnya sangat besar. Gemuruh, debu dan asap membubung. Punggung bukit di bawah runtuh. Ular putih membanting Qian Ye di sana, menekannya dengan kuat. Tubuh gunung terbelah. Batu-batu berguling. Bang, sosok manusia berjuang keluar dari retakan di tubuh gunung, melarikan diri ke kejauhan. Qian Ye hampir kalah. Ular putih merentangkan tubuhnya. Dengan sedikit tenaga di gunung, ia terbang melintasi langit, mengejar Qian Ye lagi. Kecepatannya mengerikan. Tubuh sebesar itu ternyata sangat lincah. Satu lompatan mencapai ratusan hingga ribuan meter. Ia melintasi udara. Keagungannya menakutkan. Qian Ye berteriak pelan. Ia jatuh ke tanah pegunungan. Kemudian, kedua tangannya terus membentuk segel, memancarkan cahaya menyilaukan, menyerang kepala ular putih yang menerjang. Ular putih membuka mulutnya, menyemburkan cahaya perak, sangat indah, menyerang Qian Ye. Terjadi ledakan besar di sana. Qian Ye terhuyung, kemudian seluruh tubuhnya terlempar oleh benturan. Ia bukan tandingannya. Tepat pada saat ini, ular putih mengibaskan ekornya, menembus batas suara. Suara ledakan terdengar di udara, mengguncang seluruh pegunungan. Plak! Ekor ular putih tebal itu tepat menghantam tubuh Qian Ye, membuatnya batuk darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam, menabrak gunung batu di kejauhan. Dinding gunung itu retak. Ia meluncur ke bawah. Swoosh! Ular putih terlalu cepat. Ia mengejar dengan kecepatan tinggi, melilit dengan kuat. Dinding batu dihancurkan oleh benturan tubuh ular. Qian Ye berguling, ia mengeluarkan siulan panjang. Tinju kanannya bersinar. Ia memukul keras ke salah satu mata ular putih. Ular putih menggeser kepalanya sedikit, menghindar. Qian Ye melompat, melarikan diri dari gunung batu. Di belakang, batu-batu berguling. Gunung batu runtuh. Ular putih merentangkan tubuhnya, sekali lagi melintasi langit, mengejar. Kecepatannya menakutkan, membuat orang putus asa. Ini, para manusia super ketakutan. Qian Ye sangat kuat. Itu adalah kekuatan yang tidak manusiawi, tetapi menghadapi ular putih, itu masih tidak cukup. Murid Sakyamuni juga tidak bisa, tidak mampu menundukkan ular putih. Namun, orang-orang juga tahu bahwa yang disebut murid Sakyamuni bukanlah orang kuno dari 2000 tahun yang lalu, melainkan hanya orang modern. Kecuali Sakyamuni hidup kembali, kekuatan manusia tidak akan cukup melawan ular putih, bisik seseorang. Tentu saja, perkataannya ini tidak mempertimbangkan elemen mitologi, tetapi juga dikombinasikan dengan beberapa catatan sejarah. Menurut legenda, ketika Sakyamuni masih muda, ia bisa melempar gajah. Kekuatannya tak terbatas. Oleh karena itu, muncul berbagai legenda di kemudian hari, hingga akhirnya ia didewakan. Melempar gajah hingga ratusan meter jauhnya, kekuatan macam apa itu? Pada akhirnya, Qian Ye ini mungkin hanya seorang manusia super, yang muncul di dunia ini lebih awal dari kita, kata seseorang, sambil bergerak cepat, melarikan diri menuju luar punggung bukit ular putih. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Orang-orang tidak menyangka, yang disebut murid Sakyamuni pun kalah, bukan lawan ular putih. Swoosh swoosh swoosh. Para manusia super semuanya melarikan diri. Siapa yang berani terus menonton? Kedatangan Qian Ye memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Sangat bodoh jika tidak pergi sekarang. Indra spiritual Cufang tajam. Ia sudah tahu bahwa Qian Ye akan kalah. Ia adalah salah satu orang pertama yang bergerak. Ia tidak bisa melawan, juga tidak bisa membantu. Satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Ia tidak bisa menunggu kematian. Bang, di gunung, Qian Ye terhuyung mundur. Sekali lagi terkena cahaya perak yang dimuntahkan ular putih. Seluruh tubuhnya berlumuran darah.
Cahaya di permukaan tubuhnya meredup. Setiap kali ia terlempar puluhan hingga 100 meter jauhnya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menjadi bubur. Tubuhnya sangat kokoh. Menurut rumor, kekuatan Sakyamuni sangat besar. Metode-metode yang kau miliki ini masih jauh darinya, kata ular putih. Serangannya menjadi semakin tajam. Bang bang bang. Qianye terus terlempar, menabrak puncak gunung, menghantam dinding batu. Ia sulit melawan. Jika terus begini, ia pasti akan mati. Kau membangkitkan indera spiritual. Sebelumnya kau sepenuhnya bisa menghindari rudal. Mengapa kau melawannya? Tanya Qianye, memuntahkan seteguk darah. Ia khawatir, karena setelah bertarung sungguhan, barulah ia mengerti betapa menakutkannya ular putih ini. Tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga kecepatan yang mencengangkan. Selain itu, ia juga memiliki indera spiritual yang bisa menghindari bahaya. Aku hanya ingin mencoba, berapa lama tubuhku bisa bertahan di bawah serangan senjata kalian, jawab ular putih. Suaranya merdu, tetapi membuat Qianye merinding. Ular putih ini pasti akan melakukan gerakan besar, makanya ia mengambil risiko seperti itu. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Tanya Qianye. Ular putih mengabaikannya. Ia mulai mengerahkan tenaga, menyerang dan melilit. Niat membunuh meluas. Seluruh pegunungan Taihang menjadi dingin. Lari! Para manusia super berteriak, melarikan diri sejauh mungkin. Ular putih tidak mengejar. Pertempuran ini sangat tragis. Dari 4 hingga 5.000 manusia super, hanya sekitar 1.000 yang selamat dan berhasil keluar. Akhirnya, senjata panas lain terbang ke pegunungan Taihang, tetapi ular putih sudah menghilang. Apakah Qianye hidup atau mati menjadi misteri? Manusia super lain tidak melihatnya keluar. Chu Fang berlari kencang, melesat seperti angin, menjauhi pegunungan yang menakutkan itu. Ia mengganti pakaiannya di tempat yang sepi, dan kembali ke rumahnya tanpa suara. Ular putih telah muncul. Daerah ini tidak aman lagi. Ia sedang mempertimbangkan untuk pergi. Di mana Huang Niu? Ia tidak tahu bagaimana keadaannya. Chu Fang agak khawatir. Tiba-tiba, ia menoleh, melihat ke arah halaman. Ada sosok lain di sana? Ketika Chu Fang kembali, ia sangat berhati-hati di sepanjang jalan, mengunci aura vitalnya, dan menggunakan indera spiritual bawaannya untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Siapa orang ini? Ia menahan napas, mengamati dengan cermat. Sosok itu membelakangi Chu Fang, mengenakan pakaian aneh sehelai kain linen kasar membungkus sekujur tubuhnya. Pertama, ia memberi hormat ke arah Gunung Taihang, lalu berjongkok dan mulai menggali tanah di sana, seolah mencari sesuatu. Wajah Chu Fang berubah. Itu adalah letak petak bunga, tempat ia mengubur 3 biji yang dibawanya dari Gunung Kunlun. Ia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Ia menerjang keluar rumah, mengerahkan tinju Raja Iblis Banteng, menghasilkan suara angin dan guntur, dan menghantam ke depan. Bam! Sosok itu bereaksi cepat. Ia berbalik dan melayangkan tinju, beradu dengan jejak tinju Chu Fang. Dalam sekejap, pasir dan batu berhamburan, disertai suara ledakan. Chu Fang mengayun-ayunkan tinjunya yang mati rasa, menatap lekat-lekat sosok tersebut. Pria aneh itu membelalakan mata, lalu menyentak kain linennya, memperlihatkan wujud aslinya. Ternyata itu adalah Huang Niu. Kenapa kau belum mati? Huang Niu segera mengukir kata itu di tanah. Tampak seolah baru saja melihat hantu hidup. Gigi Chu Fang terasa gatal saking marahnya. Sapi sialan ini berani mengutuknya. Ia benar-benar ingin membeli sate kambing kedaluarsa lagi untuk memberinya makan. Huang Niu melenguh beberapa kali, lalu mulai mengukir kata-kata di tanah, memberitahu Chu Fang kebenarannya. Sapi hitam besar tidak berani melawan ular putih, tetapi kemampuan melarikan dirinya tiada tara. Ia membawa Huang Niu kabur secepat kilat, berhasil melesat keluar dari Gunung Taihang dan melarikan diri. Setelah itu, sapi hitam besar memberitahu Huang Niu, seandainya bukan karena beban ini, ia pasti akan bertarung mati-matian melawan ular putih. Huang Niu setengah percaya, setengah ragu, dan segera memintanya untuk menyelamatkan Chu Fang. Sapi hitam besar setuju dengan gembira, lalu berbalik dan pergi, seolah-olah memiliki kesetiaan yang luar biasa. Tak lama kemudian, sapi hitam besar kembali dan memberitahu Huang Niu bahwa ia terlambat selangkah, dan Chu Fang telah mati. Dalam kemarahannya, ia bertarung hebat melawan ular putih, meratakan seluruh pegunungan, tetapi tetap tidak bisa membunuh ular putih, dan akhirnya hanya bisa mundur dengan terpaksa. Ia menyuruh Huang Niu untuk tabah. Karena bagaimanapun juga, mereka baru saling kenal beberapa hari, jadi tidak perlu terlalu memikirkannya. Chu Fang mendengarkan dengan mata terbelalak, dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengumpat, dukun tua penipu ini, kenapa dia tidak mati saja? Bertarung hebat dengan ular putih apanya? Dia bahkan tidak muncul. Huang Niu terperangah mendengar itu. Ia merasa malu. Sapi hitam besar bahkan lebih tebal muka darinya, tidak melakukan apa-apa, tapi malah meminta pujian, dengan tampang yang gagah perkasa. Sungguh kemalangan bagi keluarga, ada sampah masyarakat di sini, tulisnya di tanah. Kau juga tidak jauh berbeda. Begitu kembali, kau langsung mencuri benihku tanpa meneteskan air mata sedikit pun, tatap Chu Fang padanya.
Huang Niu tidak terima, mengatakan bahwa ia telah memberi hormat ke arah Gunung Taihang, yang sudah dianggap sebagai upacara perpisahannya. Jangan katakan omong kosong tak berguna, mana buah pinus ungu emas itu? Cepat bagi rampasan. Chu Fang sangat belak-belakan, menilai Huang Niu. Ia tahu sapi hitam besar dan Huang Niu menuai hasil yang besar. Sudah habis, semua masuk ke perut dukun tua itu. Setelah mengukir kata-kata itu, Huang Niu dengan cepat mundur, menatap Chu Fang dengan waspada. Melihat tingkahnya, Chu Fang langsung tahu bahwa sapi ini pasti menyembunyikan banyak biji pinus di tubuhnya. Ia langsung menerjang, berebut dengannya. Akhirnya, Huang Niu berkompromi dan setuju untuk membagi rampasan. Bukan karena ia murah hati, tetapi karena ia merasa mungkin tidak membutuhkan biji pinus sebanyak itu. Buah pinus itu seukuran kepalan tangan orang dewasa dan berisi lebih dari 120 biji pinus. Ia dan sapi hitam besar telah mengupas setidaknya setengahnya. Setelah melarikan diri dari Gunung Taihang dan merasa aman, sapi hitam besar, seperti banteng yang mengunyah bunga pioni, menelan 30 biji pinus dalam satu suapan. Setelah mengecap-ngecap mulutnya, ia merasa jumlah yang dimakannya sudah cukup. Setelah itu, ia pergi mencari tempat untuk tidur, untuk melihat apakah ia bisa berevolusi lagi. Sementara itu, Huang Niu lari kembali, bersiap untuk membawa pergi ketiga benih dari Gunung Kunlun. Kau tidak memberitahu sapi hitam besar itu kan? Chu Fang benar-benar khawatir dengan dukun penipu itu. Jika ia tahu, diperkirakan ketiga benih itu tidak akan selamat. Mustahil memberitahu dukun itu. Huang Niu menepuk dadanya, meyakinkannya. Selanjutnya, mereka mulai membagi rampasan. Di tubuh Huang Niu terdapat total 36 biji pinus, semuanya lebih besar dari biasanya, montok, berkilauan, dan memancarkan cahaya ungu. Biji pinus ini sangat transparan, seperti giok ungu, yang hanya dengan melihatnya saja sudah terasa sebagai benda luar biasa. Aroma harum yang khas menyebar, menyejukkan hati dan menenangkan jiwa. Jika aku memakannya, apa akan tumbuh ekor, atau sepasang tanduk tambahan? Chu Fang ragu. Ia sangat ingin mencoba, namun hatinya sangat risau. Buah misterius ini mengandung kekuatan tak terbayangkan. Setelah dikonsumsi, itu dapat menyebabkan perubahan drastis pada seseorang dan memberinya kemampuan luar biasa. Huang Niu mengangguk di sampingnya. Kali ini ia sangat serius, memberitahu Chu Fang bahwa pilihan terbaik sebenarnya adalah serbuk sari, bukan buah. Chu Fang mendapati ia sangat serius, suatu hal yang jarang terjadi. Ia bertanya dengan sungguh-sungguh. Huang Niu juga tidak mengerti seluk-beluknya, tetapi di dunia asalnya, beberapa tanah suci yang abadi sangat teliti, menuntut murid-murid harus berevolusi menggunakan serbuk sari. Adapun buah, mereka sebisa mungkin menghindari menyentuhnya. Ia menduga, mungkin ada semacam kelemahan di tahap selanjutnya. Tentu saja, Huang Niu menambahkan, ada juga beberapa warisan tertinggi yang tidak memiliki pantangan ini, seolah mereka memiliki cara untuk mengatasinya. Chu Fang ingin tahu lebih banyak, tetapi Huang Niu tampaknya enggan bicara lebih lanjut tentang dunia itu. Ini membuatnya bingung. Biji pinus ungu emas terhampar tepat di depan matanya, jelas merupakan benda yang bagus, tetapi ia sangat ragu, haruskah ia memakannya? Krek. Huang Niu sedang makan biji pinus, ia mengunyahnya hingga hancur bersama kulitnya dan menelannya utuh. Ia melahap 5 biji dalam sekali suap, dengan cermat merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Setelah tahu itu, Chu Fang merasa ditipu. Kenapa sapi ini tidak khawatir? Ia langsung mengunyah biji pinus itu, memakannya begitu saja. Raja Iblis Banteng, serunya. Huang Niu merasa pening. Khasiat biji pinus ini ternyata luar biasa kuat, membuat sekujur tubuhnya mengeluarkan uap panas, dan matanya sedikit kosong. Melihat situasi ini, Chu Fang merasa ini saat yang tepat untuk mendapatkan jawaban jujur, karena sapi ini agak bingung. Apa kau tidak khawatir makan sebanyak ini? Bagaimana jika kelemahannya muncul di masa depan? Meskipun reaksinya melambat, Huang Niu tetap tampak agak sombong. Ia mengukir kata di tanah, memberitahu Chu Fang bahwa ia berbeda dari yang lain. Tidakkah ia tahu bahkan tanduk dan bulunya berwarna keemasan? Omong kosong macam apa ini? Chu Fang ingin menamparnya. Selalu ada makhluk tertentu yang dilindungi oleh takdir. Huang Niu menulis kalimat itu, lalu menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada akhirnya, ia menelan total 12 biji pinus, dan kemudian berhenti. Faktanya, saat menelan biji pinus yang ke-10, Huang Niu sudah merasakan tidak ada perubahan lagi di dalam tubuhnya. Khasiat misteriusnya tidak lagi bertambah. Chu Fang merasa risau. Haruskah ia memakannya? Pada saat yang sama, ia memikirkan ular putih. Jika ia akan memusnahkan kota, apakah akan dimulai dari daerah terdekat? Mereka seharusnya segera mengungsi. Tidak apa-apa, Huang Niu mengukir kata, memberitahu Chu Fang bahwa ular putih itu memegang janji. Jika ia bilang memusnahkan kota, ia pasti tidak akan memusnahkan desa. Bagaimana kau tahu? Tanya Chu Fang. Ia mengakui, sapi hitam besar yang memberitahunya. Kalau tidak, ia tidak akan membiarkannya kembali ke kota Qingyang. Chu Fang mengerutkan kening. Mungkin hanya raja di antara binatang buas yang saling tahu lebih baik. Namun, jika benar demikian, itu mengerikan. Apakah ular putih benar-benar akan memusnahkan 2 kota? Apa Zhou Chuan berhasil melarikan diri?
Ia segera menghubungi. Alat komunikasinya berdering beberapa kali, dan akhirnya tersambung. Zhao Chuan masih hidup dan telah kembali ke kota kabupaten. Namun, ia terluka. Saat berbicara dengan Chu Fang, ia terdengar lega. Setelah mengalami hal yang begitu mengerikan, ia bahkan tidak meninggalkan trauma. Chu Fang bingung. Setelah bertanya, ia baru tahu bahwa kedua tanduk Zhao Chuan patah. Yang satu dihantam batu raksasa seberat 5.000 kg, dan yang lainnya patah setelah terserempet tubuh ular putih. Fakta bahwa ia bisa bertahan hidup juga dianggap sebagai keberuntungan besar. Aku takut setengah mati. Ternyata ada ular sebesar itu di dunia ini. Aku tidak akan lari sembarangan lagi. Zhao Chuan bersyukur, sekaligus merasa senang karena akhirnya kedua tanduk itu hilang. Cepat tinggalkan kota kabupaten. Ular putih mungkin akan mulai memusnahkan kota dari sana. Chu Fang memperingatkan. Aku tahu. Zhao Chuan sedang khawatir. Ia bertanya apakah di kota Qing yang aman. Keluarganya sedang bersiap untuk melarikan diri karena ia sendiri telah mengalami peristiwa di Gunung Taihang dan tahu bahwa ular putih pernah berkata akan memusnahkan dua kota untuk memperingati binatang aneh yang mati. Baiklah, datanglah. Chu Fang setuju dengan senang hati. Zhao Chuan datang dengan mobil, mengendarainya hingga hampir hancur. Ia terpaksa menerobos sepanjang jalan yang rusak karena takut bertemu dengan pemusnahan kota oleh ular putih. Benar saja, kedua tanduknya patah, dan ia tampak sedikit lesu, terluka parah, dengan banyak bekas darah di tubuhnya. Ini orang tuaku, Zhao Chuan memperkenalkan, membantu dua orang tua turun dari mobil. Wajah sepasang suami istri itu sedikit pucat, sebagian karena terkejut, dan juga karena kecepatan mobil yang terlalu tinggi hingga mereka muntah beberapa kali di jalan. Selamat siang, Paman, Bibi, sapa Chu Fang. Terlihat jelas, kedua orang tua itu sakit-sakitan dan sangat tidak bersemangat. Chu Fang segera membuat pengaturan. Di belakang rumahnya ada halaman kosong. Keluarga pemiliknya sudah lama pindah, dan di masa darurat ini, tidak perlu terlalu sopan. Ia langsung membuka kunci dan menempatkan Zhao Chuan beserta keluarganya di sana. Bagaimanapun, di rumahnya ada seekor anak sapi, ditambah kemungkinan munculnya sapi hitam besar. Akan tidak baik jika mereka tanpa sengaja mengejutkan orang tua Zhao Chuan. Saat ini, semangat kedua orang tua itu sedang merosot, dan mereka tidak boleh terkejut. Lukamu tidak ringan, bahkan tulangmu patah. Chu Fang terkejut. Zhao Chuan benar-benar tabah, dua tulang rusuknya patah, namun ia tidak mengeluarkan suara dan bahkan tidak memberitahu orang tuanya. Chu Fang berpikir sejenak, lalu menyerahkan dua biji pinus ungu berkilauan. Ini, Zhao Chuan terkejut. Ia langsung bisa menebak apa itu. Jangan katakan apa-apa, cepat telan. Chu Fang berbalik dan pergi. Saat kembali, ia mendapati Huang Niu sudah bangun. Dua berkas cahaya keemasan yang menakjubkan keluar dari matanya, dan fluktuasi energi yang dipancarkannya meningkat drastis. Di mana Fajra? Apa dia sudah meninggalkan Gunung Taihang? Aku merindukannya. Kekuatan Huang Niu telah meningkat pesat, dan ia memikirkan Fajra terlebih dahulu. Apa maksudnya? Chu Fang tidak mengerti. Huang Niu menunjukkan ekspresi sombong. Ia ingin mencoba, apakah kali ini ia bisa memukul Fajra pingsan dengan beberapa hentakan kuku. Chu Fang terdiam. Obsesi sedalam ini benar-benar tidak tahu malu. Awalnya, ia yang lebih dulu menyerang secara diam-diam, dan hanya karena tidak berhasil memukul hingga pingsan, ia masih terus memikirkannya. Huang Niu memang luar biasa. Penampilan luarnya tidak berubah. Ia tidak memiliki sisik atau sayap tambahan, dan tetap sama seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, ia memberitahu Chu Fang bahwa pohon pinus pada dasarnya bukanlah jenis pohon biasa. Pinus hijau selalu seperti itu, tidak gentar pada salju musim dingin. Buah yang dihasilkan setelah pohon jenis ini bermutasi sangat luar biasa. Chu Fang bisa merasakannya. Satu buah pinus ungu emas menghasilkan begitu banyak biji pinus yang bisa dikonsumsi oleh beberapa orang, mampu menciptakan beberapa ahli. Apa ada tanah aneh di bawah pohon pinus? Chu Fang sangat peduli dengan pertanyaan ini. Huang Niu mengangguk, wajahnya penuh percaya diri, memberitahu Chu Fang bahwa kali ini ia pasti bisa membuat 3 benih dari Gunung Kunlun berakar dan bertunas. Bagus, Chu Fang sangat gembira. Huang Niu penuh percaya diri, sebab gumpalan tanah yang didapatnya ini sungguh luar biasa. Cepat keluarkan, desak Chu Fang. Dengan penuh semangat, Huang Niu mengeluarkan gumpalan tanah itu dari kantong besar di tubuhnya, dan dengan hati-hati meletakkannya di atas meja batu di halaman, seketika menarik perhatian Chu Fang. Sungguh luar biasa, tanah itu berkilau transparan. Itu tak tampak seperti gumpalan tanah biasa, melainkan seperti sepotong giok yang sangat bening. Yang paling penting, ukurannya sebesar setengah kepalan tangan orang dewasa. Sebelumnya, Chu Fang pernah mendapatkan beberapa gumpalan tanah ajaib, tetapi hanya sebesar kuku jari, sama sekali tidak sebanding dengan yang ini. Perbedaannya terlalu jauh. Jika diamati dengan teliti, itu tidak terlihat seperti tanah, melainkan seperti butiran-butiran giok yang padat dan saling menempel, sangat transparan. Tanah ajaib ini memiliki dua warna, hijau muda dan ungu keemasan saling melilit, memancarkan kilau bercahaya. Warnanya serasi dengan pohon kecil yang hijau giok dan buah pinus ungu emas. Jauh lebih kuat daripada tanah ajaib di bawah akar beberapa rumput itu.
Chu Feng memuji. Ketika tanah ajaib di bawah pohon kecil yang aneh itu disinari matahari, dua jenis cahaya hijau dan ungu terpancar, seolah api cahaya sedang melompat-lompat. Chu Feng terkejut, lalu senyumnya semakin lebar. Huang Niu menyeringai, terus-menerus tertawa bodoh. Keduanya sangat berharap, merasa kali ini pasti akan berhasil. Entah bagaimana kabar ketiga benih itu sekarang. Chu Feng berjongkok, dengan hati-hati menggali tanah di petak bunga. Terakhir kali, ia menanam tanah ajaib sebesar kuku jari di sana untuk menyuburkan benih. Dihitung-hitung, sudah beberapa hari berlalu. Sedikit ada perubahan. Di bawah tanah yang lembab, benih yang paling montok terlihat. Itu masih belum bertunas, tetapi corak hijaunya sedikit bertambah, membawa aura kehidupan. Namun, pada akhirnya, itu belum sepenuhnya bermetamorfosis dan menumbuhkan akar. Huang Niu ikut mendekat, mengamati bersama dengan cermat. Yang satu ini, sebenarnya perubahannya sudah cukup besar, kata Chu Feng. Ketika baru ditemukan di kaki Gunung Kunlun, ia tampak kusam, kering, dan sangat berkerut. Sekarang, banyak bagian yang tidak lagi berkerut, diselimuti oleh pola hijau. Coraknya hijau cerah, memiliki vitalitas aneh yang sulit diungkapkan tetapi dapat dirasakan. Pola pada benih itu sangat istimewa, bahkan terlihat agak rumit, dengan rona hijau segar yang membawa cita rasa tak terlukiskan. Chu Feng kembali menggali tanah, tetapi hasilnya mengecewakan. Dua benih lainnya tidak menunjukkan perubahan sama sekali, tetap lesu tak bernyawa. Salah satunya hitam pekat, keriput, dan sedikit berubah bentuk. Yang lain berwarna coklat keunguan, bulat pipih, seolah tertekan. Saat didapatkan, memang sudah seperti itu, kurang vitalitas. Sangat sulit bagi kedua benih ini untuk berakar dan bertunas. Kita akan mengumpulkan semua tanah ajaib untuk benih yang pertama, Chu Feng memutuskan. Huang Niu mengangguk, menyetujuinya. Masalahnya adalah, benih membutuhkan waktu untuk bertunas dan tumbuh. Sementara itu, keberadaan ular putih di Gunung Taihang menimbulkan kecemasan. Huang Niu menghilang. Ia pergi mencari sapi hitam besar, sekali lagi bertanya apakah area ini masih aman, karena ia juga tidak ingin terjadi sesuatu pada benih selama proses pertumbuhan. Ia pergi dengan cepat, dan kembali dengan cepat, memberitahu Chu Feng bahwa untuk waktu dekat tidak akan ada masalah. Raja di antara binatang buas memang saling tahu. Semoga cepat tumbuh sesuatu, harap Huang Niu. Sebab, sapi hitam besar memberitahunya bahwa sebentar lagi ia akan membawanya ke barat, menuju gunung api. Waktunya tidak banyak lagi. Dia benar-benar Raja Iblis Banteng. Chu Feng tertegun. Huang Niu menggeleng. Ia tidak tahu. Yang disebut gunung api adalah wilayah vulkanik yang berdekatan dengan Gunung Kunlun. Huang Niu yang selama ini ingin masuk ke Kunlun, tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Bagaimana kabar pohon kecil itu? Tanya Chu Feng. Pohon kecil yang berakar di Gunung Perunggu Kunlun itu telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dukun tua itu tidak menjelaskan secara rinci, hanya memberitahu bahwa dia bisa membawaku ke sana di kemudian hari, tulis Huang Niu. Chu Feng memasukkan benih montok dengan pola hijau yang semakin banyak itu ke dalam tanah ajaib seukuran kepalan tangan, lalu menguburnya di dalam sebuah tong kayu. Beberapa gumpalan tanah ajaib sebesar kuku jari yang didapatnya sebelumnya juga tidak disia-siakan, semuanya dimasukkan. Jika situasi tidak memungkinkan, ia berencana membawa tong kayu itu bersamanya. Setelah disiram air, satu orang dan satu sapi duduk di sana, menatap dengan penuh harap, seolah ingin benih itu segera berakar dan bertunas. Bisa dibayangkan betapa mendesak dan mendambakannya mereka. Chu Feng penuh harapan dan sangat menanti. Justru karena adanya harapan inilah, ia menahan diri untuk tidak mengonsumsi biji pinus ungu keemasan untuk sementara waktu. Ia merasa, benih yang tertanam di tanah ini mungkin bisa memberinya kejutan. Huang Niu mondar-mandar, seolah hatinya dicakar 100 cakar. Setiap beberapa saat, ia harus pergi ke depan tong kayu untuk mengamati sejenak, yang membuat Chu Feng ikut merasa risau. Tiba-tiba, alat komunikasi Chu Feng berdering. Ibunya yang menelepon. Ibu. Chu Feng mengangkatnya. Di ujung komunikasi, ibunya sangat cemas, hampir menangis, dan dengan sangat mendesak menanyakan apakah ia masih berada di kota Qingyang. Saat ini, dunia luar hampir meledak, bergejolak hebat, karena keributan di Gunung Taihang terlalu besar dan menyebar kemana-mana dalam waktu singkat. Seekor ular putih besar sepanjang ratusan meter, yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh rudal, merajalela di Gunung Taihang, menewaskan ribuan manusia super, menggemparkan seluruh dunia. Ini bukan lagi masalah satu negara atau satu wilayah, melainkan telah menyebar ke semua negara. Dampaknya sungguh besar. Ini adalah insiden terbesar yang terjadi sejak perubahan besar di langit dan bumi. Seluruh dunia membicarakannya. Ibu, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku akan segera menyusul kalian. Chu Feng terus menenangkan, bahkan mengucapkan kebohongan yang baik. Misalnya, memberitahu mereka bahwa ia sudah lama meninggalkan tempat ini, dan berada di rumah teman di tempat lain. Setelah waktu yang cukup lama, barulah ia mengakhiri panggilan. Kemudian, Chu Feng menelusuri berbagai laporan berita. Benar saja, dunia luar sudah riuh. Dampak dari insiden ini sangatlah besar. Sedikit foto ular putih diunggah ke internet.
Tubuh ular yang begitu besar langsung melilit dan mematahkan puncak gunung, menembus penghalang suara, dan melayang di udara, sungguh sangat mengguncang jiwa. Ditambah dengan kesaksian manusia super yang secara langsung mengalami pertempuran itu, menjelaskan kejadiannya, seluruh dunia terkejut. Orang-orang khawatir. Kemunculan ular putih berakar dari legenda tentangnya yang selalu ada di Gunung Taihang. Dan di dalam negeri, legenda seperti itu tidak kurang, bahkan di beberapa daerah rumornya lebih aneh dan menakutkan. Mungkinkah di tempat-tempat itu juga bersembunyi makhluk-makhluk legendaris? Negara-negara asing pun tidak tenang, karena dunia di berbagai wilayah memiliki banyak legenda misterius. Jika semua itu menjadi kenyataan satu persatu, sungguh akan menakutkan setengah mati. Chu Fang melihat berita itu untuk waktu yang lama, hingga matahari terbenam, barulah ia meletakkan alat komunikasinya. Chu Fang, terjadi sesuatu yang besar. Tolong aku. Tepat pada saat itu, Zhao Chuan berteriak panik, menerobos masuk ke halaman rumah Chu Fang. Wajahnya pucat pasi, tampak sangat ketakutan. Apa yang terjadi? Chu Fang terkejut. Jelas Zhao Chuan baru saja mengalami sesuatu. Matanya sedikit buyar, seolah ketakutan setengah mati. Huang Niu sangat waspada, langsung melompat ke atas tembok, mengintip ke arah Gunung Taihang. Ia curiga jangan-jangan ular putih itu muncul dan menyerbu ke arah ini. Seperti disambar petir di siang bolong. Kabar buruk. Teriak Zhao Chuan di sana. Apa kakakmu mengalami kecelakaan? Chu Fang tahu Zhao Chuan punya seorang kakak yang berada di luar. Dan karena banyak jalan yang terputus sekarang, ia belum bisa kembali. Bukan. Zhao Chuan menggeleng, ia gemetar, menunjuk dirinya sendiri, dan berkata, aku yang mendapat masalah. Situasi apa yang bisa membuatnya sepanik ini? Chu Fang menatapnya dengan curiga. Tandukku tumbuh lagi. Zhao Chuan meratap. Beberapa waktu lalu, kedua tanduknya patah, ia merasa lega, kembali normal. Namun, setelah memakan 2 biji pinus yang diberikan Chu Fang dan tidur semalam, ia menyadari kulit kepalanya gatal. Tanduk yang patah itu mulai tumbuh kembali, muncul sedikit demi sedikit. Chu Fang terdiam. Apa masalah besar dari hal ini? Sebenarnya ia sudah menduga Zhao Chuan kemungkinan besar akan pulih kembali. Huang Niu sangat marah, ia tahu itu. Ia pikir ular putih yang datang menyerbu, hampir saja ia menendangnya. Hanya 2 tanduk, bukan masalah besar. Chu Fang menepuk bahunya, menenangkan. Zhao Chuan seketika menitikkan air mata, katanya, bukan hanya 2 tanduk. Kalau hanya itu, aku tidak akan sekhawatir ini. Lihatlah, ada satu lagi, sekarang sudah jadi 3 tanduk. Ia menyingkap rambutnya yang disisir ke belakang, menunjuk ke puncak kepalanya. Benar saja, selain tanduk patah yang tumbuh kembali, di bagian tengah puncak kepala, muncul lagi 1 tanduk baru, lurus ke atas, seperti kuncir rambut yang disisir ke langit. Kenapa jadi bertambah 1? Chu Fang juga hampir kehilangan kata-kata. Zhao Chuan mendongak, diam tak tahu harus berkata apa pada langit. 2 tanduk saja sudah membuatnya kesal. Siapa sangka sekarang malah bertambah parah. Muncul tanduk ketiga. Chu Fang merasa kasihan. Tanduk ketiga itu tidak masalah jika tumbuh biasa saja. Tapi, ia malah tenggak seperti kuncir rambut ke langit. Terlalu berbeda. Huang Niu menyeringai, bahkan mendekat dan menyentuh tanduk ketiga Zhao Chuan. Zhao Chuan marah hingga ingin menggigitnya. Di saat seperti ini, sapi tak tahu malu ini masih saja mengejek. Mu. Huang Niu melenguh pelan, mengukir sebaris kata di tanah. Ini adalah hal yang baik. Ia memberitahu dengan jelas bahwa di masa depan, ia mungkin bisa mendapatkan tempat di klan Banteng. Kau, menyingkirlah. Zhao Chuan kesal hingga giginya sakit. Ia menepis kuku kaki yang menyentuh kepalanya itu, lalu berlari kembali ke rumah di halaman belakang dengan penuh amarah. Malam hari, Chu Fang dan Huang Niu duduk di halaman, seolah sedang menikmati bulan, padahal mereka sedang menatap tong kayu, benar-benar ingin keajaiban segera muncul. Ada orang. Tiba-tiba, Chu Fang waspada. Faktanya, Huang Niu juga sudah tahu, kekuatannya kini telah meningkat drastis, membuat instingnya lebih tajam. Kau sembunyi, jangan keluar. Chu Fang berkata kepada Huang Niu, dan dengan cepat membereskan halaman dan kamar, agar tidak ada hal yang seharusnya tidak terlihat menjadi terungkap. Bulan bersinar tinggi, malam sangat sunyi. Rumah Chu Fang berada di sisi paling timur kota, bersebelahan dengan kebun buah. Cahaya bulan yang bersih menyebar luas, membuat tempat ini tampak putih, sangat damai dan sunyi. Seorang wanita bertubuh ramping, datang melangkah di bawah sinar bulan. Ia sangat cantik. Di bawah cahaya bulan yang seperti air, tubuhnya diselimuti aura samar yang kabur. Lin Wei, ternyata ia yang datang.